Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, ayo kita amati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut ya anak-anak. Yang pertama, amati benda-benda padat di sekitarmu. Nah, kemudian tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, misalkan kamu menemukan benda padat seperti penghapus atau pensil. Bagaimana sifatnya? Jika kamu tekan dia keras misalnya. Nah, tergantung apa yang kamu amati ya anak-anak. Lalu kamu lakukan percobaan berikut ini tentang sifat benda. Yang pertama, kita kumpulkan benda-benda padat di sekitarmu. Yang pertama seperti ember, gelas, dan kantong plastik. Kemudian kita masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Nah, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, misalkan bendanya adalah pensil. Bagaimana bentuknya berubah sesuai tempat saat kamu masukkan ke dalam ember atau tidak? Nah, tidak berubah, maka kita beri tanda silang. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Benar atau tidak? Ya, benar sekali, bentuknya tetap. Lalu dia dapat digenggam? Ya, benar. Lalu kita bikin checklist. Tidak dapat digenggam. Nah, kita bikin silang lagi ya anak-anak. Nah, kita telah melakukan percobaan. Hasil percobaan telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, benda padat mempunyai sifat apa anak-anak? Bagus. Bentuknya tetap. Walaupun tempatnya berubah. Lalu apa lagi? Silakan anak-anak ibu tulis ya. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Jika iya, berarti kamu sudah berhasil anak-anak. Nah, kemudian kita sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar anak-anak? Nah, ini adalah rumah Dayu pada gambar. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah, nah, kita bisa melihat ada 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Kita bisa menyelesaikan soal-soal berikut ya anak-anak. Nah, karena rumah Dayu ke pasar itu melewati sekolah terlebih dahulu 6 km. Lalu dari sekolah ke pasar 7 km, maka kita jumlahkan 6 ditambah 7 ya anak-anak. Bagaimana dengan yang lainnya? Soal yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, berapa kira-kira anak-anak? 350. Nah, lomba pun segera dimulai. Kemudian Beni baru menempuh 200 meter. Nah, berarti kita kurangkan karena jarak yang akan ditempuhnya adalah 350 meter. 350 meter dikurang 200 artinya sisa 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Jadi anak-anak ibu perhatikan dulu soalnya ya. Bisa dikurangi berarti dan bisa juga ditambahkan. Ya, oke anak-anak. Nah, ini ada soalnya 1 sampai 5 kira-kira anak-anak ya.
Nah, bagaimana juga dengan yang nomor 5 ini? Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, rumah ke sekolah ya. Kalau rumah ke pasar udah 100 meter. Nah, jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berarti kalau 3 kali, benar sekali. 3 dikali 100. Kira-kira berapa ya anak-anak? Nah, silakan anak-anak tulis ya. Sekarang kita lihat apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Jadi ya, ingat-ingat anak-anak, ciri-ciri yang pertemuan kemarin kita sudah tahu bahwa benda padat itu mempunyai massa dan juga menempati ruang ya. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Nah, Barisan Musik ciptaan A.T. Mahmud. Kita nanti Ibu akan mengirimkan contoh lagu ini. Nah, ini lagunya seperti ini kira-kira ya anak-anak. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bum cas, bum cas, bum bum bum, bum cas cas, bum cas cas, bum bum bum, trek trek, bum bum, trek trek, bum bum, trek bum, trek bum cas, bum bum bum. Itu kira-kira lagunya. Nanti akan Ibu kirimkan video dari lagu ini ya anak-anak. Gerakanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Jadi anak-anak Ibu, nanti Ibu kirimkan lagu dari barisan musik ini. Nanti anak-anak Ibu buatlah gerakan kaki yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya ya. Lakukanlah dan videokan, kirimkan ke Ibu ya anak-anak. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini adalah orang tua bersama siswa mengamati gerakan tarian daerah setempat di televisi. Seperti gerakan yang mempunyai gerakan lemah dan kuat. Nah, jika anak-anak Ibu kesulitan untuk mencari di televisi, anak-anak Ibu bisa mencari ya benar sekali, di media atau di YouTube ya anak-anak. Nah, oke anak-anak Ibu, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu mendapatkan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.